Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari karakteristik dari ring. Ini saya ambil dari buku yang ada di Schoology, sepertinya di folder minggu pertama. Nah, ini ada di halaman 32. Teorinya dulu ya. Untuk karakteristik ring ini, definisinya misalkan R merupakan suatu ring. Jika untuk semua AB anggota R itu ada bilangan bulat positif. Jadi bilangan bulat positif ya, tidak negatif. Terkecil, katakanlah namanya bilangan bulat positif terkecil itu N. Sedemikian sehingga NA sama dengan E, di mana E ini merupakan elemen identitas pada operasi operasi pertama. Maka ring R ini dikatakan mempunyai karakteristik N. Jadi NA sama dengan E. N-nya itu karakteristik, A-nya itu anggota-anggota dari ring R, E-nya itu elemen identitas pada operasi pertama. Nah, jika tidak ditemukan N yang demikian, maka ring R dikatakan mempunyai karakteristik 0 atau tak berhingga. Nah, contohnya di sini yang ini nggih. Ini soal UTS kemarin. Diketahui himpunan A, anggotanya 0 EBC dengan operasi penjumlahan dan perkalian yang didefinisikan pada tabel di bawah ini. Sudah dibuktikan bahwa dia ring ya, kemudian kita akan menentukan karakteristik dari ring A. Nah, yang kita perhatikan itu operasi pertamanya. Jadi tadi ini ya, itu karakteristiknya itu N. Kalau ada NA sama dengan E. Artinya yang pertama, kita harus menentukan identitasnya, elemen identitas pada operasi pertama. Berarti kita lihat dulu pada tabel ini, elemen identitasnya yaitu 0, nggih. 0 anggota dari A. Nah, berarti kita harus mencari nilai N sedemikian sehingga NA itu sama dengan 0. Nah, karena identitasnya itu 0. Jadi E yang di sini bukan E ini ya, tapi E ini simbol dari identitas. Nah, artinya begini kurang lebih. Membaca ini biar lebih sederhana. Nah, membaca ini biar lebih sederhana, itu maksudnya A ditambahkan berapa toh sedemikian sehingga hasilnya sama dengan 0 gitu. Kemudian maaf ini bukan A ya, maksudnya A ini itu anggota dari ring A yaitu 0 EBC. Artinya mungkin kita langsung aja ngambil anggota yang pertama yaitu E. Jadi N kali E sebagai anggota bukan E identitas ini karena identitasnya ini 0. Jadi E ditambahkan sebanyak berapa toh biar hasilnya itu 0, biar hasilnya itu identitas. Nah, kita coba cek. Yang pertama, ditambahkan sebanyak 2 kali, misalnya E ditambah E, hasilnya berapa? E ditambah E, oh hasilnya 0. Berarti kalau gitu, E ditambah E, ini kan boleh ditulis 2E sama dengan 0. Dengan demikian, karakteristiknya 2, gitu. Nah, kita tidak boleh berhenti sampai sini saja, karena ini di sini cuma anggota dari ring A itu cuma sedikit, kita cek semua saja. Nah, sekarang anggota berikutnya yaitu B ya. NB sama dengan identitas. Nah, artinya B ditambahkan sebanyak berapa toh biar hasilnya identitas. Kita coba tambahkan sebanyak 2. Nah, B ditambah B. B ditambah B. Oh, hasilnya 0. Berarti kalau gitu B tambah B ini boleh ditulis 2B sehingga 2B sama dengan 0. Dengan demikian konsisten ya, karakteristiknya juga 2. Kemudian yang terakhir C. Nah, di sini NC sama dengan 0. Kita coba C ditambah C dulu. C ditambah C. C ditambah C. Oh, hasilnya identitas 0 atau 2C sama dengan 0. Dengan demikian karakteristiknya 2. Oh, kalau gitu karakteristik dari ring A disimpulkan. Karakteristik dari ring A itu 2. Begitu. Kenapa? Karena E ditambahkan sebanyak 2 atau E plus E atau 2E itu hasilnya identitas.
B ditambahkan sebanyak 2 atau B plus B atau 2B itu hasilnya identitas. C ditambahkan sebanyak 2 atau C plus C atau 2C itu hasilnya identitas. Nah, kemudian berikutnya yang ini saya ambil di buku pedoman yang tadi, bisa dicek. Misalkan ring M, anggotanya ABCD adalah suatu ring operasi penjumlahan dan perkalian misalnya, tapi operasi penjumlahannya didefinisikan pada tabel berikut. Jadi yang kita perhatikan itu hanya operasi yang pertama saja. Nah, yang pertama kita cek apa dulu? Elemen identitasnya dulu. Elemen identitasnya yaitu apa ini? A, B, C, D. C ya. Nah, elemen identitasnya yaitu C. Elemen identitasnya itu C anggota dari M. Nah, sebab A ditambah C itu sendiri A ditambah C hasilnya A itu sendiri, B ditambah C hasilnya B itu sendiri, C tambah C hasilnya C itu sendiri, D ditambah C hasilnya D itu sendiri. Nah, berarti kalian harus hati-hati dalam menentukan elemen identitas. Kalau elemen identitasnya sudah tidak benar, maka karakteristik ringnya juga kemungkinan besar juga tidak benar begitu. Nah, sekarang kita cek dulu yang A. A ditambahkan sebanyak berapa biar hasilnya identitas. A ditambahkan sebanyak berapa biar hasilnya C. Nah, misalnya A ditambah A, kita lihat. A ditambah A, oh hasilnya C. Atau A tambah A itu 2A, hasilnya identitas, maka karakteristiknya 2. Sekarang kita coba yang B. B ditambah B. Nah, B ditambah B hasilnya C. Oh, B tambah B berarti 2B atau C sama dengan C. 2B berarti karakteristiknya itu 2. Nah, sekarang kita coba yang C itu sendiri ya. C ditambah C. Nah, C ditambah C hasilnya C. Ini C. Nah, C tambah C hasilnya C atau 2C sama dengan C. Dengan demikian karakteristiknya 2. Nah, sekarang kita coba yang D. Nah, misal D tambah D hasilnya D dengan D hasilnya C. Dengan demikian 2D hasilnya identitas. Dengan demikian karakteristiknya 2. Nah, kalau misalnya oh ya, ini sudah konsisten ya, 2, 2, 2, 2. Dengan demikian, karakteristik ring M itu 2. Ring M itu 2. Nah, ini belum tentu setiap masalah itu karakteristiknya 2. Bisa jadi 3. Artinya mungkin nanti A ditambah A baru hasilnya identitas. Nah, ini 3A. Hasilnya identitas, maka karakteristiknya ini. B ditambah B baru identitas. Ini 3B. Nah, berarti karakteristiknya ini. Mungkin soal lain. A tambah A tambah A tambah A baru ketemu identitas. Nah, ini kan 4A. Hasilnya identitas. Maka karakteristiknya 4. Dan ini harus dicek ya, mulai dari karakteristik 2, 3, 4, dan seterusnya. Begitu terkait karakteristik dari sebuah ring. Coba kalian kerjakan. Ada soal ini mungkin dibuktikan dulu yang contoh 17. Ini sudah ada jawabannya namun belum ada orek-orekannya atau asal-usul dalam memperoleh karakteristiknya 7. Belum ada kalkulasinya, dicoba dulu. Kemudian contoh 18 ini tadi yang saya pakai. Kemudian coba yang ini nomor 2 ini kita diminta menentukan karakteristik dari ring R gitu.